Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bersama lagi dengan saya Pendeta Elia Ubusasa dalam Sapaan Gembala Umat Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau belajar dari firman Tuhan lewat Sapaan Gembala yang singkat ini. Berkatilah hamba-Mu dapat mengkomunikasikan kebenaran, berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan, urapan Tuhan terjadi bagi kami sekaliannya, dan kami terberkati oleh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian: Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang ingin kita renungkan bersama-sama adalah merdeka dari budak dosa. Kita tahu bahwa di bulan Agustus Indonesia memperingati peristiwa bersejarah, yaitu merdeka dari penjajahan bangsa lain. Sebagai orang Kristen, kita juga harus ingat bahwa sesungguhnya hidup kita dahulu juga dijajah dan diperbudak oleh dosa. Ada iblis yang merongrong, ada iblis yang menggerogoti, ada iblis yang mengontrol dan mengarahkan seluruh hidup kita untuk menjadi rusak dan masuk dalam perangkapnya yang membahayakan. Tapi puji Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca dan yang akan kita renungkan bersama-sama, merdeka dari budak dosa hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ada 3 prinsip kebenaran dalam bahasa Yunani yang ingin saya sharingkan dalam kesempatan ini. Orang Kristen mesti mengerti kebenaran ini secara mantap dan mengakar serta berjalan dalam keyakinan bahwa dia sesungguhnya orang yang sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Kristus. Prinsip yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, agorazo. Agorazo artinya dibeli dari pasar. Saudara-saudara, jadi perhatikan baik-baik. Agorazo dalam bahasa Yunani artinya dibeli dari pasar. Dari pasar apa kita dibeli? Dari pasar dosa. Dibeli dari mana? Dari lumpur dosa. Dari gelap, dari maut, dari kejahatan dan kotornya dunia yang dikuasai oleh iblis dengan segala kelicikannya. Di sana tempat kita. Kita menjauh dari Allah oleh karena dosa. Hubungan kita terputus dari Tuhan oleh karena ketidaktaatan kita. Tempat kita
menjadi berbeda lantaran dosa yang merongrong dan menggerogoti kita. Tetapi puji Tuhan, agoraso, kita dibeli dari tempat yang kotor itu. Kita dibeli dari pasar dosa itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Yang pertama, agoraso. Agoraso artinya ada tindakan dari seseorang yang datang ke pasar untuk melakukan transaksi membeli. Saudara-saudara, membeli bukan membeli dari si polis atau membeli dari si iblis, saudara-saudara, atau membeli dari si bego-bego, bukan, tapi membeli dari pasar dosa, karena upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Itu sebabnya baik Strong maupun Thayer tidak setuju dengan kata membeli kembali. Kata membeli kembali kurang cocok, tetapi membeli menjadi milik Allah seutuhnya, itu yang paling tepat. Jadi kalau membeli kembali seolah-olah pernah dijual, saudara, dan itu tidak benar. Yang benar adalah membeli dari pasar dosa, karena konsekuensi logis dari kejatuhan ke dalam dosa, konsekuensi logis dari ketidaktaatan kepada Tuhan, kita diperbudak oleh iblis. Kita hidup dalam dosa, tetapi melalui kasih dan pengorbanan Kristus, kita dibeli dari tempat yang kotor, dibeli untuk menjadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dahulu kamu memang sama dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, tetapi sekarang melalui iman kepada Yesus Kristus, tempatnya menjadi berbeda. Kata Yunani yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ex agoraso. Ex agoraso artinya dipindahkan dari pasar ke tempat lain, dipindahkan dari lumpur dosa, dari kotornya dosa ke dalam kesucian Allah, dari gelap dipindahkan ke dalam terang, dari ikatan kutuk dosa ke dalam kebebasan, kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ex agoraso artinya diambil keluar, bukan hanya membeli, bukan hanya ada kegiatan membeli dan selesai di tempat itu, bukan, tetapi ex agoraso artinya dibeli, diambil dari tempat itu, atau dikeluarkan dari tempat itu, dipindahkan ke tempat yang baru. Itu berarti kehidupan kita yang kotor, kehidupan kita yang diperbudak oleh iblis, kehidupan kita yang maut, saudara-saudara, diambil, dipindahkan menjadi kehidupan dalam Tuhan, kehidupan dalam terang kasih Kristus. Kutuk tidak lagi berkuasa atas kita, tetapi berkat Tuhan menjadi bagian utuh dalam kehidupan kita. Orang Kristen mesti mengerti hal ini, sehingga kekristenannya kekristenan yang berbahagia. Kekristenannya adalah kekristenan yang bangga, oleh karena dia yang tadinya diperbudak oleh dosa, yang tadinya dia di pasar yang kotor, sekarang dia disucikan dan dibersihkan oleh darah Kristus. Yang tadinya hidup dalam kungkungan kutuk, sekarang hidup dalam lingkungan berkat Tuhan, lingkungan kasih karunia Tuhan. Sebab apa? Sebab sudah ex agoraso. Prinsip yang ketiga yaitu lutroko. Saya ingin memastikan Bapak Ibu dan saudara-saudara menghafal 3
kata Yunani. Boleh lupakan nama saya, tapi jangan lupakan prinsip yang memerdekakan kita dari kutuk dosa, dari budak dosa, yaitu agorazo, ex agorazo, dan yang ketiga lutroo. Apa itu lutroo, Pak Pendeta? Lutroo artinya kita ditebus, kita dibayar dengan harga yang lunas, kita dibayar dengan darah yang suci, yang kudus, yang tidak bernoda, yang tidak bercela, yaitu darah Yesus Kristus yang tersalib di Golgota untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudara, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mempelajari tentang sejarah bahwa pada zaman Tuhan Yesus sebenarnya hukuman yang lazim bagi orang Yahudi itu adalah dirajam dengan batu. Kalau ada kesalahan, pelanggaran, maka dirajam dengan batu. Ya, kalau dirajam dengan batu berdarah juga, ya, darah juga. Tetapi Yesus disalibkan. Salib itu membuktikan bahwa kalau kita tarik benang ke dalam perjanjian lama, setiap kali ada kutuk dari Tuhan, baik itu oleh bangsa Israel sendiri maupun bangsa-bangsa lain, untuk memulihkan kembali keadaan itu harus dengan salib dan penumpahan darah. Bukan hanya penumpahan darah, tapi penumpahan darah plus salib. Saudara-saudara, kalau hanya penumpahan darah bisa mengampuni dosa, tapi kutuk belum. Supaya dosa diselesaikan plus kutuk dihapus, pengorbanan Yesus Kristus, darahnya ditumpahkan, tetapi juga salib di Golgota dilalui bagian dari dia bukan saja mengampuni dosa, dia bukan saja menebus kita, tapi kutuk tidak lagi mengikuti kita. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan tuntas. Kalau saya boleh pinjam bahasa perdagangan, dibayar dengan cash, dibayar dengan lunas. Ada bahasa Yunani yang paling akrab juga, yang kita tahu perkataan Tuhan Yesus di atas salib, tetelestai, telah selesai. Saudara-saudara, yang diselesaikan oleh Tuhan adalah dosa-dosa kita di kayu salib. Harusnya saya dan saudara yang menanggung segala kutuk dosa kita. Kita yang berbuat, mestinya kita yang bertanggung jawab. Tetapi Tuhan menggantikan. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dosa kita dilimpahkan kepadanya. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Saudara-saudara, ini penting sekali. Dalam suasana sukacita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, jangan lupa kemerdekaan dari budak dosa juga harus selalu dirayakan. Kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus harus selalu diingat dan dengan sukacita selalu mengekspresikannya, baik di rumah, baik di pekerjaan, terlebih di dalam gereja, dalam mengabdikan diri kita melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawa menjadi lutroo, tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara, saya berdoa dimanapun kita berada, kemerdekaan yang kita peroleh
sangat berharga. Saya ingin menutup dengan Matius pasal yang ke-13. Kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudara membaca pasal 13 ayat yang ke-44 dan seterusnya, di sana dikatakan hal kerajaan surga seumpama ladang, dan di ladang itu ada harta terpendam. Untuk harta yang terpendam itu, rela menjual segala miliknya untuk memiliki harta terpendam itu. Yang kedua, hal kerajaan surga sama atau seumpama dengan mutiara yang indah. Untuk mutiara yang indah, seseorang rela menjual harta miliknya yang ada padanya, dan dia membeli mutiara yang indah itu. Demikianlah kiranya kita yang sudah mengetahui bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, kita sudah berada di dalam kerajaan surga, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita tidak membelinya dengan usaha kita, kita tidak memperolehnya dengan keringat kita, tapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus, iman yang diarahkan kepadanya menyebabkan kita dilimpahi berkat itu. Saudara-saudara, yakinkan dirimu kalau saya dan saudara sudah merdeka, sudah dibeli dari pasar dosa. Jangan lagi hidup di dalam lumpur dosa. Kita hidup sebagai anak terang. Yakinkan diri saudara, sudah ex agorazo, sudah diangkat keluar dari lumpur dosa. Dan dosa bukan natur kita lagi, tapi natur kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang hidupnya senantiasa memuliakan Tuhan. Tetapi juga lutro, sadarlah bahwa pembelian terhadap kutuk itu lunas dibayar. Penebusannya bersifat kekal, selesai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Seorang, tidak ada yang lain, karena pengorbanannya perfect, sempurna, tidak bernoda dan tidak bercela. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemerdekaan, untuk kebebasan dari budak dosa yang kami terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.